Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pada materi pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bu Guru minta satu anak untuk membacakan surah An-Nas. Silahkan Ananda Anissa tolong bacakan surat An-Nasnya dengan baik. Terima kasih. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang bab 3, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Baik, kita langsung ke materi. Yang pertama adalah pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Nah, toharoh di sini ada dua. Ada bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, ngaji, tawaf, dan lain sebagainya. Adapun sebab-sebab hadas kecil yang menyebabkan kita mengalami hadas kecil, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan lain sebagainya. Yang kedua, hilang akal, yaitu tidur, pingsan, gila. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang terakhir, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi, ketika kita mengalami keempat macam ini, maka kalian dikatakan sedang berhadas kecil. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Yaitu dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sakit, maka bisa dengan tayamum. Apa itu wudu? Nah, wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Yang di bawah ini akan ditampilkan niatnya. Bu Guru bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Yang artinya, di mana artinya ini harus dibacakan di dalam hati bersamaan dengan gerakan pertama, yaitu membasuh muka. Ketika kalian membasuh muka, di dalam hati juga membaca niat wudu, yaitu saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, di poin B di sini disebutkan sunnah-sunnah ketika kita berwudu. Apa saja? Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Untuk membasuh muka, ini merupakan rukun wudhu. Yang pertama rukun wudhu adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki dari ujung kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tertib atau dilakukan secara beruntutan. Di sini disebutkan mengusap atau membasuh telinga. Hukumnya apa? Sunnah. Boleh kalian lakukan, boleh tidak. Dan setelah selesai kalian berwudu, maka dilanjutkan dengan doa setelah berwudu. Seperti itu. Selanjutnya adalah hikmah wudu. Apa saja sih hikmah manfaat ketika kita melakukan wudu? Yang pertama, wajah kita akan bercahaya, cerah atau glowing. Jadi kita tidak perlu mahal-mahal beli skincare dan sebagainya. Yang terpenting kita semakin rajin berwudu, maka wajah kita akan semakin bercahaya. Yang kedua, pikiran dan hatinya bersih. Maksudnya apa? Di dalam hati dan pikiran kita tidak akan terkontaminasi, tidak akan tercemar dengan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang buruk. Yang ketiga, akan bertambahnya baik akhlak kita. Maka wudhu sangat penting karena akan berdampak baik pada sopan santun dan tingkah laku kita. Yang terakhir, insya Allah ketika kita melakukan wudhu akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah, ujung tangan dan kakinya bersinar, pertanda mereka menjaga wudhu semasa hidup di dunia. Maka alangkah baiknya jika kita sebagai umat muslim untuk selalu menjaga kesucian kita dari hadas kecil, yaitu selalu dalam keadaan berwudu. Baik, itu saja materi yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang materi lanjutan. Apa itu? Karena kita tadi sudah membahas tentang materi hadas kecil, maka untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang hadas besar dan caranya dan bagaimana caranya bersuci. Seperti itu kiranya Ibu Guru cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.